hipernatremi. Hipernatremi, kalau kita lihat, natrium itu normalnya banyak ada di dalam, di luar sel ya, di ekstraseluler itu dia banyak banget. Sehingga kalau misalnya terjadi kondisi hipernatremi, teman-teman saya berikan hint-nya ya. Natrium tinggi itu bisa karena pertama memang konsentrasi natrium dalam darahnya itu tinggi. Yang kedua bisa karena free water atau water yang ada di situ itu rendah sehingga seolah-olah hipernatremi. Padahal kalau misalnya cairannya itu dicukupin, dia balik lagi ke normonatremi. Jadi ada dua kondisi ya yang mau teman-teman pastikan, atau memang dia ini ada kondisi yang bermasalah. Tapi nanti akan saya beritahu nanti. Jadi yang pertama, pasien dengan hipernatremi kita harus cek osmolaritasnya dulu, kekentalan di dalam darahnya itu gimana. Dia ini hiperosmoler, hipoosmoler, atau normoosmoler. Dengan cara apa? Cek extracellular fluid volume-nya dengan histori, anamnesis, dan physical examination. Kemudian kita cek kalau ada, ya, bisa cek urinatriumnya. Tapi kalau enggak, ya udah kita cek nanti dengan melakukan anamnesis satu demi satu yang ada di sini. Kalau ada urinatriumnya, cek body natriumnya gimana, low, normal, atau high. Sambil dicek juga urinatriumnya itu tinggi, rendah, atau normal, atau bervariabel ya. Kalau misalnya urinatriumnya itu tinggi, ya berarti ada masalah, ekskresinya berlebihan atau tidak terjadi reabsorpsi di dalam tubulus. Seperti contoh apa? Pemberian diuretik itu kan langsung dibuang ya. Kemudian ada kondisi diuresis. Nah, itu sering, atau masalah di ginjal, ini bisa juga. Kemudian urinatrium kurang dari 20, biasanya bukan masalah di ginjal, berarti ekstrarenalnya. Bisa keringat berlebih, kondisi terbakar, atau diare ya. Kalau yang serum natriumnya tinggi di dalam darah, kemudian urinatriumnya juga tinggi, hati-hati, mungkin diberikan terapi parenteral atau administrasi dari natrium bikarbonat berlebihan. Ini juga bisa menyebabkan hipernatremi, karena natrium sodium bikarbonat itu kan nabik ya, natrium bikarbonat. Biasanya melakukan koreksi asam basa dengan menggunakan itu, tapi kita lupa bahwa komponen temannya adalah natrium. Ini juga sering mengakibatkan hipernatremi. Oh ya, sama menghafalkan rumus osmolaritas. 2 kali Na ditambah gula darah acak atau plasma glukos dibagi 18 ditambah Bun per 2,8. Jadi kondisi yang kalau kita misalnya approach hipernatremi, sekali lagi kalau misalnya kita tidak bisa mengecek urin elektrolit, itu tadi kita harus ngecek satu persatu. Kurang lebih sama ya, ada masalah di ginjalnya, pemberian natrium yang berlebihan, atau ada masalah di ekstrarenalnya, bisa terkait dengan loss, biasanya diare, atau insensible water loss seperti sweating atau keringat berlebih ya. Sekarang hiponatremi ya. Nah, ini hiponatremi ini yang sering juga ya. Selalu pertama cek plasma osmolaritasnya, kemudian selalu cek dengan menggunakan anamnesis dan pemeriksaan fisik sambil kita cek urin natrium konsentrasinya. Kalau nggak ada, pastikan history dan physical examination kita ini benar-benar baik, sehingga kita bisa ini ada masalah di ginjal, masalah tiroid, atau masalah di adrenal. Kemudian kita bagi juga menjadi 3, natriumnya ini beneran low, normal, atau natriumnya ini high. Itu bisa menyebabkan hiponatremi. Kenapa? Nah, ini nanti ya. Kalau kita lihat kondisi hipovolemik ya, hiponatremi, hipovolemik, ya dia sudah kekurangan cairan, kekurangan natrium, biasanya ada masalah di ginjal atau masalah di
ekstra renalnya. Biasanya orang dengan diare berat, kemudian kondisi dehidrasi berat, ini biasanya sering hipovolemik, hiponatremik, ekstra renal loss. Tapi kalau renal loss, apakah dia ada masalah di ginjal atau enggak, ini juga kita harus cari. Kemudian sebenarnya dia ini cukup cairannya, tapi natriumnya dia ini berkurang sehingga terjadi euvolemik hiponatremi. Biasanya kita cek juga urinosmolaritasnya di atas 100, kemungkinan SIADH, hipotiroid. Kemudian kalau misalnya urinosmolaritasnya di bawah 100, apakah dia ini primary polydipsi atau enggak. Kemudian kalau misalnya dia bervariasi, bisa masalah di osmotatnya ya. Kemudian untuk hipervolemik, dia ini hiponatremi, hipervolemik. Sebetulnya natriumnya itu cukup, biasanya gitu ya. Natriumnya cukup, tapi kondisi waternya tinggi, terkesan hipotonik, hipervolemik, hiponatremi. Ya udah, free waternya aja yang disingkirkan sehingga nanti natriumnya kembali. Hati-hati ketiga golongan ini beda pemberian terapinya. Yang ini murni bisa diberikan resusitasi cairan dengan baik, kalau tidak membaik bisa diberikan natrium infusion yang 3%, NaCl 3%. Ini juga bisa diberikan NaCl 3%. Ini jangan sekali-sekali memberikan NaCl 3%. Karena apa? Ini masalahnya ada di hipervolemik. Hipervolemik kalian hilangkan, dia kembali kok natriumnya. Biasanya pada pasien-pasien apa? Sirosis, nefrosis, kemudian kondisi gagal jantung, itu juga sering menyebabkan kondisi ini. Hati-hati juga. Atau kondisi gangguan di ginjal. Kita bisa cek dengan urinatrium kurang dari 10 atau urinatriumnya lebih dari 20. Ini ya, kalau kita lihat rumitnya bukan main, tapi asiknya itu mencari ini ya. Asiknya kita lihat, kita cek serum osmolaritasnya itu gimana. Normalnya kan di antara itu ya, 280-an ya, 280 di bawah 280, ini kemungkinan hipoosmoler, berarti hiponatremik, hipotonik, hiponatremi. Kita cek asesmen volume statusnya, nanti teman-teman bisa copy ini, nanti tinggal ngikutin aja algoritmanya gimana. Nah, saya juga kadang-kadang kalau lupa, tapi yang jangan lupa adalah konsepnya. Konsepnya gimana? Yaitu tadi, apakah true dia ini natriumnya rendah, sebetulnya normal, atau sebetulnya itu dia tinggi, tapi kesannya itu ada masalah di lain tempat. Jadi sehingga menyebabkan kondisi blur ya, atau kondisi yang kita sebenarnya ini masalahnya hiponatremi atau hipervolemik atau apa. Jadi sering kan kondisi seperti itu. Jadi hati-hati. Utamanya yang ini ya, hipervolemik, hiponatremi. Karena kalau yang lainnya ini terapinya kurang lebih sama, diberikan NaCl 3% atau dilakukan resusitasi karena dia memang beneran butuh cairan atau natrium. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.